Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama Sonia Audina. Sonia yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 7 pada siang hari ini. Yang mana kelompok 7 beranggotakan Anastasia Septia Hinayah, Elvi Puspitasari, Sonia Audina, dan Cindy Fatika Pondri. Kepada anggota kelompok 7, dipersilakan untuk membacakan PPT-nya. Pendirian Praktek Mandiri Bidan PMB Pratama, visi yang pertama mewujudkan pelayanan yang bekerja dengan hati yang tulus serta membangun karakteristik masyarakat yang hidup sehat. Misinya, satu, menciptakan pelayanan yang tulus tanpa membedakan sehingga pasien merasa nyaman dalam pelayanan yang diberikan. Yang kedua, membangun citra yang bagus antara pelayanan kesehatan dengan masyarakat untuk mendapatkan rasa percaya oleh masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan dengan fasilitas yang bagus sehingga merasa nyaman dengan klinik. Yang keempat, memegang teguh sikap pelayanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian dan kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dalam mengatasi AKI dan AKB. Next, arti nama dan logo. Warna putih melambangkan kesucian, artinya yaitu dengan ikhlas dan sepenuh hati. Warna merah melambangkan keberanian, artinya yaitu menegakkan keadilan dengan tidak membedakan satu sosial pasien. Gambar stetoskop berbentuk hati melambangkan bahwa kita tulus sepenuh hati menolong ibu dan bayi, balita maupun lansia dengan seluruh tenaga dan kemampuan yang kita bisa. Arti dan nama Pratama yaitu mengutamakan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, mengutamakan pelayanan yang semaksimal mungkin. Lokasi pendirian dan data kunci kalimat besar ini akan didirikan di Kabupaten Kota Padang, Kecamatan Padang Timur, yang berada di Jalan Sawahan. Padatnya penduduk dan fasilitas kesehatan yang jauh sehingga membuat masyarakat malas untuk pergi ke Vaskes, dan ini merupakan kesempatan kami dalam membuat BPM di sini. Modal awal pendirian merupakan suatu kebutuhan utama dalam membuat suatu usaha setiap anggota, mengumpulkan uang yang telah disepakati dan mencari sponsor ataupun kerjasama dengan mitra lainnya dengan kesepakatan dalam pembangunan untung. Total modal awal dalam pendirian PMB kami kisarkan 300 juta rupiah. Ini dana lokasinya. Next. Strategi pemasaran. Ada 4 strategi pemasaran yang digunakan, yaitu strategi produk, menggunakan produk-produk yang bagus. Yang kedua, strategi harga, memberikan diskon setiap pemeriksaan di hari Jumat. Strategi lokasi berada di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat, strategi promosi, melakukan promosi melalui sosial media dan juga menggunakan brosur serta memasang papan iklan di beberapa tempat. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat swasta. Strategi adalah serangkaian perancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, sehingga dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi.
pemasarannya. Karena pada saat kondisi kritis justru usaha kecil-kecilan yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Pemasaran menurut W.Y. Stanton, pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Struktur organisasi dan kewenangan yang terdapat dalam jenis yaitu bidang pemilik, bidang jaga, asisten rumah tangga. Alat dan prasarana beserta anggarannya, jenis pelayanan dan harga. ANC yaitu pemeriksa dan konsultasi dibiayai sebanyak 50.000. Suntik tetanus 35.000, cek HB 25.000, cek triple E 80.000. INC pelayanan persalinan 1.200.000. Ya, PNC perawatan nipas sebanyak 10.000. Pemeriksaan nipas 20.000, senam nipas 25.000, kunjungan rumah gratis. KB, suntik 1 bulan atau 3 bulan sebanyak 35.000. Pil sebanyak 20.000. IUD pemasangannya sebanyak 450.000. Kalau kontrolnya gratis, pelepasannya 150.000. Yang keempat, implan, memasangnya dikenakan biaya 450.000. Kontrolnya gratis, pelepasannya 150.000. Bayi dan balita imunisasi BCG dikenakan 30.000, polio 20.000, DPT 20.000, campak 30.000. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dan sudut pandang penjual. Yang pertama, tempat yang strategis. Yang kedua, produk yang bermutu. Yang ketiga, harga kompetitif. Yang keempat, promosi yang gacor. Dari sudut pandang konsumen, yang satu, kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, biaya ke konsumen. Yang keempat, kenyamanan. Yang ketiga kenyamanan, yang keempat komunikasi. Tujuan akhir dan konsep kayak strategi pemeriksa adalah kunjungan pelayanan sepenuhnya, total konsumen, kepuasan pelanggan sepenuhnya, bukan berarti memberikan kepada yang menurut kita inginkan dan mereka, tapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana mereka inginkan, atau secara singkat adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nadila Fauziah. Nadila perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Yaitu pertanyaannya, coba kelompok penyaji jelaskan kendala atau hambatan yang mungkin terjadi saat dilakukannya pendirian PMB ini. Baik, sekian pertanyaan dari Nadila. Nadila kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nadila. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Junarti Rahman, Fauzia perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu,
Jelaskan menurut kelompok penyaji apa perbedaan dan manfaat antara praktek bidan mandiri yang bekerja secara independen dan yang bermitra dengan lembaga kesehatan lainnya. Sekian pertanyaan dari Fauzia. Fauzia kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fauzia. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, baiklah, kelompok 7 akan langsung menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu ada pertanyaan dari Nadila, yang mana pertanyaannya yaitu, coba kelompok penyaji jelaskan kendala atau hambatan yang mungkin terjadi saat dilakukannya pendirian PMB. Baiklah, kelompok penyaji akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadila kepada kelompok dipersilakan. Baiklah, Cindy akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadila. Yang dimana pertanyaannya, jelaskan kendala atau hambatan yang mungkin terjadi saat dilakukan pendirian PMB. Bisa dari modal, karena modal merupakan hal utama dalam mendirikan suatu usaha. Jika modal yang kita kumpulkan kurang, maka bisa membuat pembangunan PMB yang kita inginkan menjadi terhambat. Sekian jawaban dari Cindy. Cindy kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban dari Cindy? Baik, jika tidak ada, pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari Fauziah, yang mana pertanyaannya yaitu, apa perbedaan dan manfaat antara praktek bidan mandiri yang bekerja secara independen dan yang bermitra dengan lembaga kesehatan lainnya? Pertanyaan Fauziah akan dijawab oleh anggota kelompok kepada anggota kelompok, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Elvi akan menjawab pertanyaan dari Fazia, yaitu pertanyaannya, apa perbedaan dan manfaat antara praktik bidan mandiri yang bekerja secara independen dan yang bermitra dengan lembaga kesehatan lainnya? Perbedaannya, yang pertama, kemandirian operasional atau independen. Bidan yang bekerja secara independen memiliki kendali penuh atas keputusan operasional dan menjamin praktek mereka. Sedangkan bermitra, praktek bidan yang bermitra dengan lembaga kesehatan mungkin harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Yang kedua, kepemilikan fasilitas. Independennya, bidan mandiri independen mungkin memiliki kepemilikan langsung terhadap fasilitas praktek mereka. Sedangkan bermitra, praktek bidan yang bermitra mungkin menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga kesehatan tempat mereka bermitra. Yang ketiga, pemasaran dan branding. Independen, praktik bidan mandiri dapat mengembangkan merek dan strategi pemasaran mereka sendiri. Sedangkan bermitra, bidan yang bermitra dengan lembaga kesehatan akan tergantung pada citra dan strategi pemasaran lembaga tersebut. Manfaatnya, yang pertama, sumber daya dan dukungan independen. Praktek mandiri bidan mungkin menawarkan kemandirian tetapi memiliki keterbatasan dalam sumber daya. Sedangkan bermitra, dia bermitra dengan lembaga kesehatan dapat mengakses sumber daya yang lebih besar, termasuk fasilitas peralatan medis dan dukungan administratif. Yang kedua, jaringan referral independen. Membangun jaringan referral secara independen dapat memerlukan usaha ekstra. Sedangkan bermitra, kerjasama dengan lembaga kesehatan dapat membuka peluang untuk mendapatkan rujukan pasien lebih banyak. Yang ketiga, kepercayaan pasien independen. Kepercayaan pasien dapat dibangun secara langsung dengan bidan mandiri. Sedangkan bermitra dengan lembaga kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan pasien karena terkait dengan entitas yang mungkin sudah dikenal dan dihormati di masyarakat. Yang terakhir, kolaborasi interpersonal independen. Bidan dapat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memilih kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Sedangkan bermitra, dalam praktek yang bermitra, bidan dapat berkolaborasi dengan berbagai profesional kesehatan yang bekerja di lembaga yang sama, meningkatkan koordinasi perawatan. Pilihan antara bekerja secara independen atau bermitra tergantung pada profesi pribadi, tujuan karir, dan kebutuhan layanan yang ingin disediakan bidan. Sekian jawaban dari Elvi. Elvi kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Elvi. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah pertanyaan dari Elvi? Jika tidak ada, apakah Fauzia sudah paham dengan jawaban yang diberikan? Terima kasih kepada kelompok penyaji. Fauzia cukup paham dengan apa yang telah dijelaskan. Fauzia kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fauzia. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir jugalah presentasi dari kelompok 7. Sonia sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Sonia kembalikan ke moderator kelompok 6. Kepada moderator kelompok 6 disilakan. Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rosi Sukesi. Di sini Rosi akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 7, yaitu materi tentang, kelompok 6, yaitu materi tentang perencanaan mendirikan praktek mandiri bidan. Yang dimana kelompok 6 terdiri dari Helmi Safetri, Intanya Afri Cantika, Rosi Sukesi, dan Tata Fauzila. Kepada penyaji dipersilakan. Latar belakang pendirian PMB, Klinik Bersalin merupakan penyedia layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Berbekal pendidikan D3 kebidanan, kerjasama dengan dokter kebidanan, pengetahuan dalam bidang manajemen dan administrasi yang diperoleh dari bangku kuliah, serta prinsip kewirausahaan yang dipegang teguh, akan membantu dalam pengelolaan klinik bersalin ini sehingga mampu untuk menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Arti nama dan logo. 1. Gambar ibu dan anak melambangkan pelayanan khusus ibu dan anak. 2. Lingkaran hitam melambangkan ketegasan dan kesetiaan dalam melayani kaum perempuan atau ibu dan anak. 3. Latar warna hijau diambil dari warna logo Kemenkes yang artinya memberikan pelayanan yang ramah, hangat, dan semangat dalam melayani. 4. Kata Mutiara Bunda melambangkan nama PMB, warna putih berarti bersih. Nilai-nilai, moto, visi, dan misi. 1. Nilai-nilai. Mengutamakan kebersamaan, mempersatukan diri dalam satu wadah IBI. Pengembangan diri baik secara formal maupun non-formal. Berperan dalam komunitas dengan mempertahankan citra bidan. Sosialisasi pelayanan berkualitas. 2. Visi. Mewujudkan bidan praktik mandiri yang profesional berstandar global. 3. Misi. Meningkatkan kemampuan pribadi, meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kesejahteraan berdasar profesionalisme, mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerja. 4. Moto. Bidan bekerja dengan terampil, terjangkau, amanah, pilihan layanan yang berkualitas. Lokasi pendirian. PMB atau BPM ini terletak di Jalan Gajah Mada nomor 18, Gunung Pangilun, Kota Padang, terletak di daerah padat penduduk dan fasilitas kesehatan yang memadai, serta letaknya yang strategis, yaitu dekat dengan rumah sakit, sekolah, pasar, dan jalan yang dilalui banyak orang, serta terletak di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat, serta merupakan jalan yang dilewati oleh transportasi umum. Dan berikut adalah merupakan denah bangunan PMB Mutiara Bunda.
Alat dan prasarana yang dibutuhkan beserta uraian anggarannya. Aspek keuangan. Sumber dana. Sumber dana adalah tabungan pribadi sebanyak 400 juta, pinjaman dari bank 500 juta, jadi total keseluruhan modal adalah 900 juta. Anggaran dana yang dibutuhkan. Modal awal klinik, total dana bersih atau modal, A. Renovasi bangunan 400 juta, B. Perlengkapan praktek 300 juta, perizinan ke Dinkes 300.000, pembelian obat awal 3 juta, pembelian bahan habis pakai 2 juta, biaya listrik, air, dan telepon 1.500.000, alat-alat administrasi 500.000, total 707.300.000, jadi modal awal 900 juta dikurang 707.300.000 rupiah, sisa 192.700.000 rupiah sebagai kas awal. Pengadaan alat dan prasarana. Yang pertama ada partuset, lalu ada imunisasi dan box penyimpanan, alat kontrasepsi, obat-obatan dan lemari obat, sped, alat medis lainnya, dan sterilisator. Strategi. Produk yang dipasarkan adalah berupa jasa pelayanan di bidang kebidanan yang meliputi pelayanan pemeriksaan hamil, bersalin, nifas atau setelah melahirkan, bayi, balita, dan keluarga berencana atau KB. Strategi pemasaran yang dilakukan dapat dilakukan dengan cara 1. Letak klinik bersalin yang strategis sehingga mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat. 2. Pemasangan spanduk atau baliho di tempat strategis. 3. Menggunakan plastik obat yang berlabel klinik bersalin yang secara tidak langsung dapat dilihat oleh masyarakat lain. Strategi yang ditempuh untuk dapat menarik perhatian klien adalah 1. Menjadi tenaga kesehatan yang profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, ramah, cepat tanggap terhadap keadaan klien, dan tidak membeda-bedakan pasien. 2. Meningkatkan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. 3. Biaya pelayanan yang terjangkau juga merupakan salah satu strategi pemasaran. 4. Fasilitas pelayanan yang memadai dan keramah tamahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien, maka akan membuat pasien merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. 5. Disediakan kotak saran tertulis jika pasien ingin menyampaikan keluhan terkait pelayanan. Strategi pemasaran. 1. Keunggulan yang dimiliki. Produk yang kami jual adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Keunggulan dari PMB kami adalah pelayanan kesehatan dilakukan oleh bidan yang profesional dan memiliki surat izin praktek yang bekerja pada jam praktek. Selain itu, PMB Mutiara Bunda juga melayani konsultasi KB. Dua, segmen pasar. Bekerja sama dengan kelompok PKK di setiap desa untuk mempromosikan ke masyarakat, pemasangan spanduk atau baliho di tempat strategis, menggunakan plastik obat yang berlabel klinik bersalin yang secara tidak langsung dapat dilihat oleh masyarakat lain, melakukan kunjungan rumah guna melihat perkembangan ibu masa nifas, berperan serta dalam kegiatan posyandu, memperkenalkan program senam hamil pada ibu yang melakukan pemeriksaan antenatal tentang manfaat dan keuntungan melakukan senam hamil. Menjadi tenaga kesehatan yang profesional, efektif, dan efisien. Tersedianya tempat bermain anak yang bersih dan nyaman. Adanya musola tempat beribadah. Strategi kewirausahaan. Kekuatan atau strength. 1. Lokasi yang strategis. 2. Terdapat banyak sasaran. 3. Jenis pelayanan kesehatannya bervariasi. 4. Biaya yang terjangkau. 5. Buka 24 jam.
Kelemahan atau weakness. 1. Identik dengan ibu hamil. 2. Pelayanan yang terbatas. 3. Tidak banyak bekerja sama dengan asuransi. Peluang atau opportunity. 1. Daerah padat penduduk. 2. Banyak masalah kesehatan di masyarakat. 3. Masyarakat sadar dengan kesehatan. Ancaman atau threat. 1. Dekat dengan rumah sakit lainnya. 2. Ambulans yang kurang. 3. Terlambat merujuk dikarenakan masalah ambulans. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rami Fadilah. Di sini Rami akan bertanya kepada kelompok penyaji, yang dimana pertanyaannya yaitu, coba ke kelompok penyaji sebutkan, jika seorang bidan ingin mendirikan praktek mandiri serta mempelajari syarat-syarat pendiriannya, undang-undang nomor berapakah yang harus dipelajari bidan pada kasus tersebut? Dan bidan. Sekian pertanyaan dari Rami. Selanjutnya Rami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Miranda Febrian Yasmin, Miranda perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Itu dalam memberikan pelayanan kepada ibu-ibu hamil, seorang bidan harus memiliki skill. Coba kelompok jelaskan apa saja skill dari strategi PMB kelompok yang bisa menarik pasien ibu hamil untuk datang berkunjung. Sekian pertanyaan dari Miranda kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miranda. Di sini kelompok 6 akan langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan dari Rahmi, yaitu seorang bidan ingin mendirikan praktik mandiri serta mempelajari syarat-syarat pendirian undang-undang. Undang-undang nomor berapakah yang harus dipelajari bidan pada kasus tersebut? Kemudian syarat apa juga yang harus dimiliki bidan agar dapat membuka praktik mandiri? Pertanyaan Rahmi akan dijawab oleh Intania. Kepada Intania, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pertanyaan akan menjawab pertanyaan dari Rahmi. Pertanyaannya, seorang bidan ingin mendirikan praktek mandiri serta mempelajari syarat-syarat pendiriannya. Undang-undang nomor berapakah yang harus dipelajari bidan pada kasus tersebut? Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Bidan lulus diploma tidak boleh praktik mandiri. Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik maupun pendidik vokasi. Sekian jawaban dari Tania kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intania. Apakah Rahmi sudah mengerti atas jawaban yang diberikan oleh Intania? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Ami sudah paham dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Selanjutnya, Ami kembalikan kepada moderator. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari Miranda, yaitu dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil, seorang bidan harus memiliki skill. Coba kelompok jelaskan apa saja skill dari strategi PMB kelompok yang bisa menarik pasien ibu hamil untuk datang berkunjung. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Helmi. Kepada Helmi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Helmi akan mencoba menjawab pertanyaan dari Miranda, yang dimana pertanyaannya, dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil, seorang bidan harus memiliki skill. Coba kelompok jelaskan apa saja skill dari strategi PMB kelompok yang bisa menarik
pasien ibu hamil untuk datang berkunjung. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT tadi, bahwa strategi yang dapat menarik perhatian klien, yang pertama yaitu kami mempunyai strategi menjadi tenaga kesehatan yang profesional, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan. Ya, pastinya pelayanannya ramah, cepat tanggap terhadap keadaan klien, dan tidak membeda-bedakan pasien. Yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, seperti mengikuti webinar-webinar. Yang ketiga, yaitu biaya pelayanan yang terjangkau juga merupakan salah satu strategi dari pemasaran di PMB Mutiara Bunda ini. Yang keempat, ada fasilitas pelayanan yang memadai dan keramah tamahan petugas tentunya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Maka akan membuat ibu-ibu hamil merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, disediakan kotak saran tertulis jika pasien ingin menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang kami berikan. Mungkin sekian dari jawaban dari Helmi atas pertanyaan Miranda. Helmi kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Helmi. Apakah Miranda sudah paham atas jawaban yang diberikan oleh Helmi? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Miranda sudah paham dengan jawabannya. Miranda kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 6, maka berakhir pula diskusi kelompok 6 pada siang hari ini. Salah janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya harus diberikan pada moderator kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lira Atika Sirutami. Di sini Lira akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya diskusi kelompok 3 pada hari ini. Yang mana kelompok 3 akan membahas tentang proposal pendirian PMB. Yang mana anggota dari kelompok 3 ada Lira sendiri, Lira Atika Sirutami, yang kedua ada Melisa Putri, yang ketiga ada Tiffany Fakirah. Selanjutnya materi kelompok yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Kepada kelompok penyaji dipersilahkan. Latar belakang. Bidan sebagai seorang pelaksana atau pemberani layanan kesehatan sangat berpengaruh pada perkembangan kesehatan dan perubahan pola hidup masyarakat di Indonesia. Peranan bidan sebagai role model masyarakat dapat menjadi motivator serta fasilitator untuk membentuk sebuah peradaban dan tatanan sebuah pelayanan kesehatan. Pada era globalisasi saat ini, tenaga kesehatan dituntut untuk menuju puncak yang lebih baik, mampu bersaing dan melakukan perubahan terhadap kesehatan di Indonesia.
Tujuan rencana usaha. 1. Agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah, berkualitas, dan tetap ekonomis. Yang kedua, agar masyarakat lebih mengenal dan peduli dengan perilaku hidup sehat seperti rutin ANC, tidak takut dengan proses bersalin, mengenal manfaat imunisasi dan ASI eksklusif. PMB Melati mengharapkan masyarakat dapat menikmati sarana dan program yang akan dilaksanakan agar masyarakat akan lebih tertarik dan mau berpartisipasi dalam menata pola hidup sehat selain pelayanan umum yang sesuai standar kebidanan seperti ANC, INC, PNC, BBL, KB, dan Kespro, sarana dan program. Nama dan logo. Papan nama praktek, membuat nama bidan, alamat tempat praktek, nomor SIPB, dan waktu praktek. Ukurannya 40 cm x 60 cm dengan warna dasar pink dan tulisan pink putih. Tempat atau lokasi usaha, PMB Melati berada pada lokasi yang mudah diakses dan strategis. Tidak berada dekat dengan pelayanan lainnya ataupun dekat dengan kebisingan kota seperti di samping mal, pusat pembelanjaan, dan lain-lain. PMB Melati memiliki 16 ruangan dan setiap ruangan minimal memiliki diameter 2 x 3 diameter dan memiliki penerangan atau ventilasi yang cukup. Ini contoh dana lokasi ruangan PMB Melati. Modal awal, total dana bersih modal. A. Modal membangun PMB bersih. Listrik PDAM tertera di depan ini. Pengadaan alat, ada peralatan tidak steril, DTT, bahan habis pakai, dan peralatan pencegahan infeksi, dan peralatan lainnya seperti elektronik, barang inventaris, dan lain-lain. Selanjutnya ada linen, obat-obatan KB, imunisasi analgetik, antipiretik, dan sebagai berikutnya. Ada laundry dan gaji pegawai. Dan totalnya sekitar 280 juta sekian. Jenis dan jumlah tenaga yang dibutuhkan. Yang pertama bagian administrasi dan registrasi awal pasien 2 orang. Yang bidan memiliki STR, SIKB kompeten 4 orang. Yang C membantu rumah tangga wanita 2 orang, sehat jasmani dan rohani, umur dari 28 sampai 37 tahun, dapat melakukan aktivitas rumah tangga seperti penyediaan pakaian bersih, makanan dan minuman, alat sterilisasi, dan sebagai berikutnya. Cleaning service, pria maupun wanita 2 orang, sehat jasmani dan rohani, umur 28 sampai 37 tahun. Dan supir dan security, pria 2 orang, dapat mengendarai mobil ataupun motor, memiliki SIM A dan SIM C. Sehat jasmani dan rohani, umurnya 28 sampai 37 tahun. Strategi kewirausahaan. Dalam strategi pemasaran produk PMB Melati mengenalkan program dan sarana kesehatan dengan pembuatan brosur dan iklan. Tujuannya untuk mengenalkan serta memudahkan masyarakat mengetahui tentang program dan pelayanan kesehatan yang ditawarkan. Strategi produk yang diciptakan memiliki moto yaitu Quality, Excellence, and Economies.
Ada 4 strategi yang digunakan, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, dan strategi promosi. Strategi produk yaitu menciptakan moto yang mudah dikenal oleh masyarakat. Strategi harga menawarkan harga 5% lebih murah. Strategi lokasi berada di lingkungan push yang tinggi dan tempat strategis serta mudah dijangkau. Strategi promosi membuat brosur dan memasang iklan. Analisis SWOT pada faktor internal, kekuatan atau strength. Yang satu telah menyelesaikan program S1 kebidanan, 2 diakui pemerintah sebagai bidan melati, yang ketiga mengetahui pengetahuan secara teknis maupun non-teknis, 4 memiliki modal dan sistem manajemen yang baik, 5 dapat melaksanakan komunikasi dan konseling yang baik dengan masyarakat. Kelemahan, yang satu sering terganggu dengan rasa jenuh dan lelah, 2 terbatasnya sumber daya manusia yang direkrut sesuai standar, yang ketiga karyawan masih kurang kerja sama dan tidak solid. Pada faktor eksternalnya, peluang, 1 tempat dan lahan pembangunan strategis, 2 memiliki sarana dan program kesehatan yang berbeda dengan PMB lainnya, yang ketiga mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah dan lingkungan sekitar. Ancaman, 1 masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dengan program yang diberikan, 2 jarang dilakukan evaluasi hasil dari pemerintah. Terima kasih. Mari saya kembalikan kepada moderator. Sekian untuk presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ayu Nyimas Raisya Fitri. Ayu merupakan perwakilan dari kelompok 5. Ayu izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu dari hasil PPT yang disajikan, salah satu strategi kewirausahaan dalam mendirikan PMB ialah menciptakan moto yang mudah dikenal oleh masyarakat, yang menjadi pembedanya. Pertanyaannya, apa bunyi moto tersebut yang dikenalkan kepada masyarakat? Sekian pertanyaan dari Ayu kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karin izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu coba kelompok penyaji jelaskan apa perbedaan bidan yang teregistrasi dengan bidan yang berizin. Sekian pertanyaan dari Karin, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Karin atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak, selanjutnya yang pertama yaitu pertanyaan dari Ayu yang akan dicoba oleh penyaji. Baiklah, perkenalkan nama Tiffany Fakira. Tiffany akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayu, yaitu pertanyaan dari hasil PPT yang disajikan salah satu strategi KWU dalam mendirikan PMB ialah menciptakan moto yang mudah dikenal oleh masyarakat. Pertanyaannya, apa bunyi moto tersebut? Moto dari PMB kami yaitu melayani dengan senyum, ikhlas, dan profesional. Sekian jawaban dari Tiffany. Tiffany kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tiffany atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Tiffany?
Jika tidak, selanjutnya kepada Ayu, apakah Ayu sudah mengerti dengan jawaban yang diberikan oleh Tiffany? Baik, terima kasih kepada moderator. Ayu sudah cukup paham. Ayu kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu. Selanjutnya, kelompok akan mencoba menjawab pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Karin yang akan dijawab oleh kelompok penyaji. Kepada kelompok penyaji dipersilahkan. Baiklah, Melisa akan mencoba menjawab pertanyaan dari Karin, yang mana pertanyaannya yaitu, coba kelompok penyaji jelaskan apa perbedaan bidan teregistrasi dengan bidan yang berizin. Pada dasarnya, setiap bidan untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya wajib memiliki surat tanda registrasi bidan atau disebut dengan STRB. STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan surat izin praktik bidan atau biasa disebut dengan SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Perlu diketahui bahwa STRB dan SIPB tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hal bidan akan melaksanakan praktiknya. SIPB diberikan kepada bidan yang telah memiliki STRB. Jadi bidan yang teregistrasi atau diberikan STRB adalah bidan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan bidan yang berizin adalah bidan yang diberikan SIPB karena telah memiliki STRB. Bidan berizin yang memperolehkan SIPB ini diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Sekian jawaban dari Melisa. Melisa kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Melisa atas jawaban diberikan. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban dari Melisa? Jika tidak, selanjutnya kepada Karina, apakah Karin sudah paham dengan jawaban diberikan oleh Melisa? Karin sudah paham atas jawaban yang diberikan Melisa. Terima kasih. Karin kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Karin. Selanjutnya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah presentasi untuk kelompok 3 pada hari ini. Lira sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.